Shalom Aleihim, puji Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat beribadah, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan yang heran, yang besar, yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya di hari Minggu yang indah ini. Puji Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan, mempermuliakan Tuhan, dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara tetap antusias dalam Tuhan sekalipun saat ini kita berada di ambang atau berada di situasi yang kurang menentu akibat pandemi COVID-19. Namun itu tidak membuat kita semakin takut, gelisah, namun membuat kita semakin percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, bahwa Dia satu-satunya yang sanggup memberikan yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Dialah jalan itu, dialah jalan kebenaran dan hidup. Saudara tidak akan pernah dibiarkan atau ditinggalkan sendirian. Betapa dalamnya kasih-Mu, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Betapa dalamnya kasih-Mu, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita selalu meminta kepada Tuhan untuk Tuhan senantiasa mengajar hidup kita, untuk kita tetap bersandar kepada Tuhan saja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa saudara dan saya ada dalam saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara, sekali lagi kita terus katakan, ajari aku Tuhan untuk melakukan akan kehendak Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan
hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, Kami yakin dan percaya waktu Tuhan yang terbaik atas hidup kami. waktu terbaik Tuhan, waktu terbaik bagi kami. Kau selalu ada bagi kami. Haleluya, oh haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Waktu yang terbaik, waktu yang terbaik, terbaik bagiku, terbaik bagi kami semua. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati
baik. Kita berdoa saudara. Bapa, kami sungguh bersyukur, kami yakin dan percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Kami akan merenungkan sebagai pada firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan atau dasar yang kuat di dalam kekristenan atau hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Demi dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, di dalam Yosua pasal pertama ayat yang ke-7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sekali lagi saudara, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya, berbahagialah sahabat yang baca firman Tuhan, terlebih berbahagia sahabat yang melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Saudara dikasih Tuhan, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun satu hal yang perlu kita ketahui saudara, yang perlu kita ingat adalah Tuhan telah berjanji akan selalu menyertai saudara dan saya. Sekali lagi saudara, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di masa depan kita. Namun satu hal yang perlu kita ketahui, yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan telah berjanji. Apa janji Tuhan? Janji Tuhan adalah senantiasa menyertai saudara dan saya. Dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudaraku dikasih Tuhan, pada saat itu saudara Yosua berdiri seberang sungai Yordan, di mana ia yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah akan membuat perjalanan Yosua ini berhasil. Allah akan membawa dia berhasil, saudara. Meskipun kita tahu di mana para raksasa pada waktu itu di seberang sungai itu, saudara. Ada begitu banyak, atau para raksasa itu ada di seberang sungai itu. Namun, saudaraku ya, perhatikan baik-baik. Yosua memiliki kepercayaan yang sangat tinggi. Yosua percaya ia memiliki Allah yang sungguh-sungguh menyertai kehidupannya. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang perlu kita pelajari dari rahasia, dari kekuatan ini, dari keteguhan hati Yosua? So kita perhatikan bahwa yang pertama, Yosua memiliki ketetapan hati. Kenapa saya katakan memiliki ketetapan hati, saudara? Karena ia tahu bahwa ia memiliki Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Firman Tuhan kepada Yosua berkata bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, perkataan ini diulang-ulang sebanyak 3 kali. Di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, dan yang ke-9. Dan kalimat ini atau kata ini sekaligus ayat kunci atau menjadi kunci dari semua pernyataan Tuhan Allah ini kepada Yosua. Saudara yang dikasih Tuhan, kunci daripada keberhasilan Yosua adalah ia hidup berdasarkan ketetapan firman Tuhan. Ia hidup berdasarkan pada ketetapan Allah. Ketetapan yang sudah diagendakan Tuhan atas hidup Yosua. Saudaraku, sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Saudara, percayalah apa yang firman Tuhan katakan, bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saudara berjalan sendirian. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara hidup dalam kesedihan, keterpurukan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, janji Tuhan iya dan amin, bukan janji seperti manusia yang suka mengingkari janjinya. Tapi Tuhan tidak pernah mengingkari akan janjinya. Terlebih lagi saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang membuat begitu banyak orang merasa cemas, khawatir, gelisah, takut. Saya mau katakan sekali lagi pada saudara, siapapun saudara yang melihat, yang menyaksikan akan siaran ini, saudara nggak perlu khawatir, saudara nggak perlu takut. Tuhan Allah senantiasa menyertai saudara dan saya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan senantiasa menyertai saudara, memberkati saudara, memimpin langkah hidup saudara. Asalkan yang pertama saudara memiliki ketetapan hati yang sungguh-sungguh mau hidup di dalam firman Tuhan. Wow. Memang akhir-akhir ini saudara,
waktu-waktu kita adalah waktu-waktu yang sangat singkat sekali. Kalau kita melihat begitu banyak orang di bulan-bulan yang meninggal saudara karena COVID-19 ini. Kenapa saya katakan ada ketetapan hati saudara-saudara? Ketika kita mengerti ketetapan hati kita ada dalam firman Tuhan, bahwa kita sadar bahwa Tuhan Allah berotoritas atas hidup kita. Kita tidak bisa menguasai hidup kita sendiri saudara. Tetapi biarkan Tuhan yang menguasai hidup saudara dan saya. Sekali lagi saudara memiliki ketetapan hati. Yang kedua saudara memiliki ketaatan terhadap firman Allah. Apa yang Allah sampaikan kepada Yosua, dia taat. Nah Tuhan ingin kita taat sama seperti Yosua. Jangan takut, jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memimpin langkah hidup saudara. Siapapun saudara, apapun saat ini yang saudara alami, yang saudara rasakan, yang saudara pikirkan, yang saudara gumulkan, ingat bahwa Tuhan Allah berdaulat atas hidupmu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah ketetapan hati. Yang kedua adalah ketaatan terhadap firman Tuhan. Lalu saudara, yang ketiga, saudara harus memiliki kompas yang benar. Kompas yang benar adalah penunjuk arah hidup saudara yang benar. Penunjuk arah hidup saudara adalah firman Tuhan. Penunjuk arah hidup saudara adalah firman Allah ini. Saudara, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekaya apapun saudara, sehebat apapun saudara, punya gelar apapun saudara tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Sekarang saya mau katakan sebagai seorang hamba Tuhan saudara. Ketika kita melihat begitu besarnya pandemi ini, sebesar apapun tanah yang saudara miliki, nggak ada artinya saudara. Kita lihat saat ini tanah begitu luas akan jadi makam, akan jadi kuburan. Kuburan orang-orang yang terkena COVID-19 atau meninggal karena COVID-19. Sekaya apapun saudara punya uang berapa miliar, berapa triliun saudara tanam, saudara taruh di bank, itu tidak akan pernah berarti saudara. Karena saat ini semua orang sedang mengalami yang namanya ketakutan itu. Namun saya mau katakan saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus, saudara jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah gelisah hatimu. Bukankah firman Tuhan mengatakan, jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi saudara, ayat ini diulang sebanyak 3 kali, berarti sangat penting sekali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang terakhir saudaraku, milikilah kekuatan yang datang daripada Allah itu sendiri. Saudaraku, tanpa Tuhan, tanpa kekuatan dari Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa. Kita tidak punya kekuatan itu. Kita lemah. Tetapi yakin, kekuatan yang datang daripada Tuhan ada dorongan yang hebat untuk kita bisa bangkit kembali. Dan kita katakan, yes, I can do it. Saya bisa melakukan itu. Saya bisa melewati semua itu. Saudara, bersama dengan Tuhan ada dorongan-dorongan yang kuat yang berasal pada Tuhan. Saudara mampu dan sanggup melewati badai kehidupan. Kita akan sanggup melewati badai kehidupan ini. Jangan takut sekali lagi. Miliki kekuatan yang datang daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa Tuhan Allah menyertai hidupmu. Tuhan menyertai kehidupan saudara dan saya. Kemanapun saudara dan saya pergi, apapun yang saat ini sedang kita jalankan, Tuhan ada bersamamu. Tuhan ada bersama saudara. Sekalipun mungkin saudara saat ini sedang berada di karantina akibat COVID-19. Jangan takut saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Terus melekat dengan Tuhan. Terus bangun hubungan intimmu dengan Tuhan. Kalau saudara saat ini ada di ruang isolasi, jangan takut, jangan khawatir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Terus berpengharapan kepada Dia yang memberikan harapan yang pasti itu kepada hidup saudara. Sekali lagi, masih ada Yesus, masih ada harapan. Masih ada Yesus, masih ada jawaban. Haleluya, haleluya. Kita berdoa saudara. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami berjalan sendirian, seperti bagaimana Engkau memimpin Yosua untuk mengarungi kehidupannya, bahkan untuk memimpin bangsa Israel. Namun kami yakin dan percaya Tuhan juga yang memimpin Yosua, Tuhan juga yang memimpin kami.
Terlebih lagi tengah-tengah pandemi COVID-19, kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak khawatir karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kiranya setiap rekan-rekan bahkan saudara-saudara menyaksikan akan siaran ini, mereka boleh diberkati, dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan mereka boleh berkata, hei masalah, aku tidak takut karena aku punya Allah yang lebih besar daripada setiap masalah yang ada. Ketika mereka sedang dalam isolasi mandiri, mereka berkata bahwa aku sudah sembuh dalam nama Yesus. Ketika mereka sedang berada di rumah sakit, mereka sedang dirawat akibat COVID-19, mereka akan berkata di dalam nama Yesus, penyakit kau pergi. Karena aku sudah sembuh dan Yesuslah penyembuhku. Terima kasih Bapa di surga. Hamba sudah berhenti berbicara. Namun hamba yakin dan percaya bahwa firman Tuhan tidak akan pernah berhenti berbicara hidup kami. Terima kasih Bapa. Demi dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Wow. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus terus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus terus mengagungkan nama Tuhan. Dan jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir. Saya membuat satu pujian yang berjudul Tuhan lawatlah negeri kami ini. Lawatlah negeri kami ini. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Tuhan ampunilah bangsa kami ini. Kami tahu hadirmu memulihkan negeriku. Tuhan lawatlah negeri kami. Tuhan pulihkanlah bangsa kami. Kami rindu akan lawatanmu. Kami rindu akan hadirmu. Kami rindu akan jamahanmu. Indonesia bagi kemuliaanmu. Kita yakin dan percaya Indonesia akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Indonesia sembuh, Indonesia dipulihkan dari segala persoalan, segala problema yang ada. Indonesia kembali dapat sehat, bergerak kembali menuju keberhasilan. Sekali lagi kita bersama-sama berdoa bagi Indonesia, bagi bangsa yang kita cintai ini, agar kiranya Tuhan menolong bangsa kita, melepaskan bangsa kita dari jerat persoalan yang ada, terlebih khusus dari persoalan pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami boleh kembali merenungkan bahkan menaikkan puji-pujian kami di hadapan Tuhan. Dan kami yakin percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan bertahta di atas setiap puji-pujian yang kami naikkan.
Terima kasih Bapa di surga. Bapa berdoa secara khusus bagi bangsa yang kami cintai ini, Indonesia. Indonesia boleh dipulihkan dari pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap para pemimpin kami untuk bergerak cepat, bergerak cerdas untuk menangani setiap persoalan yang ada. Dan terlebih khusus Tuhan, kami bukan hanya berdoa bagi pemerintah kami, namun kami berdoa bagi masyarakat Indonesia agar setiap masyarakat bisa taat kepada protokol kesehatan, taat kepada himbauan pemerintah, taat kepada apa yang sudah pemerintah berikannya, sampaikan kepada masyarakat, sehingga kami tidak menjadi bebal, namun kami boleh mengerti bahwa ini adalah tanggung jawab kami bersama. Ketika kami berbicara tentang membela negara, tidak hanya kami mengangkat senjata, tetapi ketika kami berkata kami membela negara, kami mau taat kepada pemerintah yang adalah utusan Tuhan. Kami mau taat kepada mereka untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah bangsa kami ini. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap masyarakat yang saat ini terpapar COVID-19. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan Tuhan sembuhkan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga boleh memakai setiap para dokter, tim medis, perawat untuk boleh menangani seluruh pasien COVID-19 ini dengan teliti, dengan baik, sehingga setiap pasien dapat disembuhkan dan dapat pulih kembali ke rumah mereka masing-masing, berjumpa dengan keluarga yang mereka cintai dan mereka kasihi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Di dalam nama Allah Tritunggal Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik saudara, tetap semangat. Masih ada Yesus, masih ada harapan. Masih ada Yesus, masih ada jawaban. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.